Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Belajarku. Go. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam mempersiapkan SKD CPNS 2023. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang tes intelijensia umum, yaitu fokus ke hitung soal cerita ya. Nah, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan support kepada teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman dapat update terus video dari channel Belajar Go. Nah, ini untuk informasi ya teman-teman. Jadi jika teman-teman bingung mau belajar SKD CPNS di mana, belajarnya hanya di www.pejuangpendidik.com. Nah, di sini banyak banget paketnya dan harganya pun berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget teman-teman. Dan ketika teman-teman melakukan pembelian, jangan lupa masukkan kode referral Belajarku supaya teman-teman dapat diskon ya jika memasukkan kode referral Belajarku. Sebuah mobil melaju sejauh 144 km membutuhkan 12,8 liter bensin. Jika dalam tangki terdapat 8 liter bensin, maka jarak yang bisa ditempuh mobil adalah A, B, C, D, E. Nah, teman-teman boleh nebak dulu. Kira-kira jawabannya apa sih? Oke, sudah ditebak. Kira-kira jawabannya apa? Langsung kita bahas ya. Nah, di sini sebuah mobil ini kan melaju sejauh 144 km ya. Jadi jarak yang pertama, saya tulis ini jadi 144 km. Membutuhkan bensinnya, nah ini bensinnya itu 12,8 liter ya. Jika di dalam tangki ini terdapat 8 liter, nah misalkan B2-nya ini 8 liter, jarak yang bisa ditempuh itu berapa sih? Berarti jarak keduanya ya, kita misalkan X ya, itu berapa sih? Nah ini perbandingan ya, jadi langsung aja 144 X sama dengan 12,8 dibagi 8, tinggal dikalikan silang ya. Sehingga X sama dengan 144 dikali 8 dibagi 12,8. Nah, ini kita tinggal coret aja ya, supaya bisa gampang. Ini dibagi 2, jadinya adalah 72. Ini dibagi 2, jadinya 6,4 ya. Nah, 6,4 sama 8 ini kan bisa ya. Jadinya tinggal 0,8. Sehingga tinggal 72 dibagi 0,8. Nah, 72 dibagi 8 itu kan 9 ya. Jadi hasilnya adalah 90 km. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal kedua, seekor ayam beratnya berkurang 30% setelah dibakar ya. Bila berat ayam setelah matang adalah 8,4 ons, maka berat ayam sebelumnya. Nah, ini kita misalkan X-nya itu berat ayam awal ya. Berat ayam awalnya berapa sih? Tuh, nah yang ditanyakan ya. Nah, berarti 8,4 ons ini adalah berat ayam awal dikurangi, nah karena berkurang ya, dikurangi 30% dari berat badan awal. Sehingga tinggal 8,4 ons sama dengan, nah ini kan 1 dikurangi 30%, jadi sama aja dengan 70% gitu ya, biar gampang teman-teman. Atau 8,4 0,7, jadi persennya dihilangkan. Jadi X-nya adalah 8,4 dibagi 7 ya teman-teman, 0,7 ya. Nah, biar gampang ini langsung aja dikalikan 10 semuanya, jadi 84 dibagi 7. Hasilnya adalah 12 ya. Ini dalam bentuk ons. Nah, kita tahu 10 ons itu sama dengan 1 kilo. Nah, ini harus dihafal ya. Sehingga untuk menjadi kilo, tinggal 12 dibagi 10. Jadinya 1,2 kilo. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal berikutnya. Berat badan Dina adalah 37 kg. Setelah 4 bulan, berat badannya menjadi 39,082 kg.
berapa persenkah kenaikan berat badan Dina ya? Nah, teman-teman boleh nebak dulu kira-kira berapa persen kenaikan berat badan Dina. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sudah ditebak. Nah, ini kan berat badan Dina awal. Ini saya tulis BB awal itu 37 ya. Nah, BB akhir 39,082. Nah, yang ditanyakan persentase ya, persen kenaikan berat badan. BB kenaikan ya. Jadi tinggal dikurangin aja. 39,082 dikurangi 37 dibagi 37. Jadinya kan tinggal 2. 0,82 per 37 ya. Nah, ini berapa? Kita hitung seperti biasa. 2,082 dibagi 37 ya. 37. Nah, ini kan yang paling banyak 5 ya. Coba kita kalikan 5 dulu. 37 dikali 5. Ini 5 ya. Ini 3. Berarti 18 ya. 185. Ini kita tulis 5 dulu. Ini 3. Ini 2. Nah, sisanya kan 232 ya. Nah, 232 ini kan lebih besar daripada 185. Nah, berarti kemungkinan dikali 6 ya. Berarti kita coba 37 dikali 6 biar gampang, biar nggak mengalihkan, kita tinggal tambahkan aja. Di sini 37 ya. Berarti di sini 2, di sini juga 2 ya. Di sini 2, 2, 2. Berarti di sini 6, 2, 2, 2. Nah, berarti 0. Ini sisa 1 ya. Tinggal 102. 102 itu berarti 2 ya. Ketika di mana? Berarti jawabannya adalah yang D ya. Yang hanya ada 2-nya kan cuma 1 ini aja. Berarti 5,627%. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal berikutnya. Tahun depan, Pak Yanto akan merayakan ulang tahun emas perkawinannya. Pak Yanto menikah pada umur 23 tahun. Berapa umur Pak Yanto sekarang? Apakah A 73 tahun, B 74 tahun, C 9 windu, D 7,1 dasawarsa, E 8,6 windu. Nah, teman-teman boleh nebak dulu kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah ditebak. Mari kita bahas. Nah, di sini kan ditanyakan tahun depan ya, merayakan ulang tahun emas. Nah, berarti tahun depan, ini saya tulis tahun depan, Enif wedding ya, Enif weddingnya si Pak Yanto ini ulang tahun emas, berarti kan 50 tahun ya, ulang tahun emas itu, atau biasanya golden year itu biasanya tahun ke-50. Pokoknya ada emas-emasnya itu pasti 50. Gitu. Nah, kemudian Pak Yanto, dia kan menikah pada umur 23 tahun ya. Menikah pada umur 23 tahun. Nah, kalau kita jumlah, berarti tahun depan umur Pak Yanto, ya, Pak Yanto ini adalah 73 tahun. Ya, ini kan tahun depan. Yang ditanyakan tahun sekarang kan ya. Berarti tinggal dikurangi 1 aja. Jadi umur sekarang tinggal dikurangin 1, berarti 72 tahun. Nah, di sini ternyata 72 tahun nggak ada ya. Nah, yang ada windu nih, coba. Nah, berarti kita harus convert dulu ke windu. Jadi 1 windu itu sama dengan 8 tahun. Berarti kalau 72 tahun, tinggal dibagi aja 8 ya. Hasilnya adalah 9 windu. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komen. Lanjut soal berikutnya, jika seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit, berapa kecepatan rata-rata orang tersebut dalam 1 jam?
Nah, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh nebak dulu. Apakah A, B, C, D, E? Oke, sudah ditebak ya. Jadi di sini kan jarak satu adalah 2/5 kilometer ya. Dalam waktu itu 5 menit. Nah, yang ditanyakan kan rata-rata dalam 1 jam ya. Rata-rata dalam 1 jam. Tuh. Nah, berarti kita bikin visualisasi dulu. Nah, ini misalkan dalam 1 jam, berarti kan 60 menit. Nah, di sini dalam 5 menit pertama, ini dia sudah bisa menempuh jarak 25 km ya. Nah, untuk menjadi 1 jam ya, berarti kan harus dikalikan 12 ya. Atau lebih mudahnya 60 menit dibagi 5. 5 menit di sini ya. Jadi kan 12 kali, harus dikalikan 12 kali. Nah, sehingga untuk kecepatan rata-ratanya adalah 2/5 S per T ya, dikali 12 kali 12. Sehingga 24/5 dibagi 60. Nah, ini kan masih dalam bentuk menit ya. Kalau dijadikan 1 jam, jadi tinggal dibagi aja 60. Jadi hilang, 20 itu kan berarti 4 ya. 20, 40 berarti 0,8. Jadi jawabannya adalah 4,8 yang E ya. Gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berapa banyak gula yang harus ditambahkan ke dalam 120 gram larutan berkadar 15% menjadi gula 20% ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh nebak dulu. Apakah A, B, C, D, E? Oke, sudah ditebak. Nah, yang harus kita ketahui kadar gulanya ya dalam 120 gram ketika kadarnya 15%. Berarti gram gula ya. 15% langsung aja dikali 120 gram ya. Coret-coret berarti kan tinggal 15 dikali 1,2 ya. Sehingga jawabannya adalah 11 ya. 18 gram. Nah, kemudian 20% ya, 20% itu kan berat gula ditambah berapa sih yang ditanyakan ini ya. Jadi 20% itu adalah 18 gram plus X. X-nya nggak tahu, ditambah 120 plus X. Karena kan kadarnya jadi 20% ya. Dikali 100%. Nah, ini untuk mempermudah, jadi tinggal 20 dibagi 100 sama dengan 18 plus X, 120 plus X ya. Ini bisa kita coret jadinya 1/5. Terus dikalikan silang. Sehingga hasil akhirnya 5 dikali 18 ya, plus X sama dengan 120 plus X. Jadi 5 dikali 18 itu 90 plus 5X sama dengan 120 plus X ya. Sehingga 5X dimin X sama dengan 120 minus 90. Taruh di sini. Sehingga tinggal 4X sama dengan 30 ya. Jadi X-nya adalah 30 dibagi 4. Hasilnya adalah 7,5. Sehingga jawabannya yang C ya. Gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal berikutnya. Jadi sebuah bak air berisi air 3/5 bagian. Jika ke dalam bak air tersebut dituangkan 5 liter minyak, maka bak air tersebut terisi 2/3 bagian. Kapasitas bak air adalah A, B, C, D, E. Nah, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh nebak dulu. Oke, sudah ditebak. Mari kita bahas. Nah, misalkan X-nya adalah volume bak air ya. Bak airnya. Nah, di sini kan 2/3 bagian ya. 2/3 bagian atau 2/3 volume air itu kan sama dengan
3/5 X ya, ditambah 5 liter air. Ya, jadi tinggal 2/3 X dikurangi 3/5 X sama dengan 5 liter ya. Dihitung aja, dijadikan 15. Menyebutnya jadi 10 sama 9 ya. X 5 liter. Jadinya tinggal X per 15 ya, atau 1/15 liter. Sehingga X-nya adalah 5 dikali 15. Jadinya 75 liter. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, soal selanjutnya. Waktu di negara X adalah 3 jam lebih awal dibandingkan negara Y. Sebuah pesawat terbang dari negara X ke negara Y pada pukul 05 dan tiba 4 jam kemudian. Pesawat tiba di negara Y pukul berapa sih? Nah, teman-teman boleh nebak dulu kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah ditebak. Mari kita bahas. Jadi, di negara X, ini kan lebih awal 3 jam ya daripada negara Y. Berarti X-nya itu 3 plus Y ya. Karena 3 jam lebih awal. Nah, kita visualisasikan atau kita simulasikan biar gampang. Nah, di sini kan X, di sini Y ya. Nah, X di sini berangkat pada pukul 05 ya. 05.00. Nah, perjalanannya dalam waktu 4 jam. Berarti kalau misalkan ke Y berarti harus ditambah 4 jam ya. Sehingga di Y-nya itu 09.00. Namun ada kondisi. Nah, ada kondisi di X ini lebih cepat 3 jam ya. Berarti ketika di Y dia harus dikurangi 3 jam. Sehingga hasilnya adalah pukul 06.00. Pesawat tiba di negara Y. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal berikutnya, sebanyak 40% dari penduduk desa Sukarame adalah laki-laki ya, di mana 30% diantaranya sudah menikah. Persentase laki-laki yang belum menikah adalah kira-kira berapa? A, B, C, D, E. Teman-teman boleh nebak dulu. Kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah ditebak. Mari kita bahas. Jadi kita misalkan penduduknya ya. Penduduknya kan pasti terdiri dari laki-laki ya dan perempuan. Nah, di sini laki-lakinya kan sebanyak 40% ya di sini. 40%. Nah, laki-laki di sini dibagi lagi. Ada yang menikah, ada yang belum menikah. Nah, yang menikah ini sudah 30%. Berarti yang belum menikah adalah 70%. Nah, yang ditanyakan adalah presentasi laki-laki yang belum menikah, yang BM ya. Jadi presentasi BM dari all penduduk ya. Jadi tinggal kita kalikan aja. 40% dikali 70%. Sehingga adalah 28%. Jawabannya adalah yang C. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal berikutnya. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 50.000 dan memperoleh untung 25%. Jika pedang tersebut ingin memperoleh untung 30%, maka harga yang harus ditetapkan adalah, nah, kira-kira berapa? Apakah A, B, C, D, E? Teman-teman boleh nebak dulu. Jadi di sini harga jualnya ya, harga jual dengan diskon 25% adalah 50.000 ya. 50.000. Nah, kemudian untungnya pastinya ini 25%. Berarti kita bisa nyari harga awalnya. Misalkan harga awalnya X ya. Nah, harga awal itu kan harga jual ya, sama dengan harga awal ditambah 25% harga awal ya. Berarti ini saya singkat ini 50K ya biar gampang. Harga awalnya kita misalkan X
25% dari X ya. Nah, berarti tinggal 50K sama dengan 1,25X ya. Jadi, X-nya adalah 50K dibagi 1,2. Sehingga adalah 40K, 40.000. Oke, nah kemudian dia mau untung 30%. Nah, sama ya dengan ini. Jadi, tinggal kita hitung aja jadi 40K ditambah 30% dari 40K ya. Sehingga 40K ditambah 3 dikali 4, 12 ya, berarti 12K ya. Sehingga jawabannya adalah 52K. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi Bambang mengendarai motor dari titik X ke titik Y. Dia berangkat dari titik X menuju ke timur ya, sepanjang 20 km, lalu belok ke utara 20 km, lalu belok ke timur 10 km, lalu belok ke utara 10 km, dan terakhir belok ke timur 10 km sampai titik Y. Jarak dari titik X ke titik Y dalam satuan kilometer adalah berapa? Apakah A, B, C, D, E? Teman-teman boleh nebak dulu. Oke, sudah ditebak ya? Mari kita bahas. Oke, setelah direction-nya kita gambar, kita simulasikan ya seperti biasa biar gampang memahaminya. Jadi di sini misalkan X ya, titik X. Nah, X ini kan ke timur sebanyak 20 km ya. Di sini misalkan 20 km. Sini. Nah, terus kemudian dia ke utara. Utara kan berarti ke atas ya. 20 km juga. Terus dia lanjut ke timur ya. Sebanyak 10 km. Terus lalu dia belok ke utara, naik 10 km, lalu dia ke timur 10 km. Nah, ini titik Y-nya ya. Nah, yang ditanyakan jarak dari titik E ke titik Y gitu. Nah, berarti dari sini ke sini ya. Bukan penjumlahan ini ya, karena di sini kan jaraknya. Tuh, oke. Nah, ini kalau kita terusin gambarnya ini menjadi segitiga siku-siku ya teman-teman. Nah, segitiga siku. Berarti kita bisa nyari ini dengan bantuan garis ini sama garis ini. Nah, kita harus cari dulu garis ini berapa sih. Nah, ini kan 20 km, 10 sama 10 ya. Jadi di sini 40 km. Terus kemudian di sini kan ada 20 km ya. Sama 10 km. Jadi di sini adalah 30 km. Nah, untuk mencari X-nya, ya untuk mencari X-nya, berarti kan pakai Pitagoras tuh. 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat ya. Sehingga 1600 ditambah 900 ya. Jadinya adalah 2500. Jadinya 50. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, nah ini sebagai informasi ya untuk penutup belajar kali ini. Jika teman-teman bingung mau belajar SKD CPNS di mana sih, langsung aja kepoin webnya pejuangpendidik.com. Di situ banyak banget paketnya, banyak banget pilihannya, dan harganya pun bervariasi. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan budget teman-teman. Dan jangan lupa masukkan kode referral belajarku supaya teman-teman dapat diskon. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman ada request soal, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajarku, go, go, go!